Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen So Fresh, Husband is Actually Invisible. Tapi, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi, kita akan lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Liu Yan yang berniat untuk melaporkan berita tentang hancurnya Gedung Awan Darah dan situasi dinasti Yan Agung saat ini. Kyotan memarahi Linger yang ceroboh yang hampir saja membocorkan informasi tentang markas Gedung Awan Darah yang telah hancur. Kyotan meminta tolong pada Linger untuk tidak ceroboh dan jangan mengatakan omong kosong dan menyuruh Linger untuk tutup mulut. Karena Kyotan ingin hidup santai dan menyuruh Linger untuk meninggalkan Kyotan. Linger menolak untuk meninggalkannya. Kyotan menanyakan apa yang mau kamu lakukan. Linger meminta untuk menjadikan Linger sebagai murid Kyotan karena Linger ingin menjadi kuat seperti Kyotan. Kyotan pun menolak karena tidak ada yang bisa diajarkan kepada Linger. Linger menanyakan, bagaimana mungkin Anda begitu kuat? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu cara berlatih? Kyotan menjawab bahwa Kyotan berinkarnasi. Linger pun tidak percaya dengan omongan Kyotan karena Linger tidak mau dibodohi Kyotan seperti anak kecil. Kyotan menjelaskan kepada Linger, kau hanya tumbuh, tapi otakmu tidak. Apa yang bisa dibanggakan? Dan aku tidak membodohimu. Benar-benar tidak ada yang bisa aku ajarkan kepadamu. Kyotan pun pergi dan kembali bersantai. Setelah setengah bulan berada di Gunung Qiangyang, Kyotan yang sedang memakan daging babi bersama Linger dan dijaga oleh Liu Yan dan para penjaga lainnya. Seorang prajurit berlari ke arah Liu Yan. Liu Yan menanyakan, kenapa kau di sini? Bukankah kau bertugas di istana? Prajurit itu menjawab bahwa ada sebuah berita dari Pavilion Tianji, organisasi pembunuh nomor 1 di gurun selatan Gunung Awan Darah benar-benar dihancurkan oleh orang kuat misterius. Raja pembunuh Sun Yunlai, pemakan jantung Ji Yuyan, Skull Splinter Huang Gang, semuanya mati. Sebagaimana dibuktikan dengan mayat mereka. Liu Yan pun kaget dan berpikir selama setengah bulan, aku khawatir Gedung Awan Darah akan menyerang dinasti Yan Agung. Dan hasilnya memberitahuku sekarang, Gedung Awan Darah telah hancur. Liu Yan menangis bahagia karena ada seorang yang membalaskan dendam tunangannya yang telah mati oleh Gedung Awan Darah. Liu Yan pun mengatakan terima kasih untuk orang kuat misterius yang telah membalaskan dendamnya. Linger yang mendengar berita tersebut langsung berterima kasih kepada Kyotan. Kyotan menjawab, itu karena seorang membuka mulutnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kyotan menyuruh Linger untuk memotong dagingnya, dan Linger pun menurutinya. Kyotan melihat Liu Yan yang sedang menangis. Di suatu tempat terdapat sebuah portal. Seorang keluar dari portal tersebut dan mereka merupakan guru dan murid. Sang murid bertanya kepada gurunya, mungkinkah itu dilakukan oleh dinasti Yang Agung? Guru menjawab, ada banyak tersangka pembunuh yang telah menghancurkan Gedung Awan Darah, tetapi tidak mungkin dari dinasti Yan Agung yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Murid menanyakan, kemana kita akan pergi sekarang? Medan perang utara. Tidak, ayo ke Gunung Qingyang, jawab guru. Di perbatasan utara, Ziroyan dan Jenderal Zhong sedang membahas tentang keadaan perang saat ini, yang kedatangan musuh lama Ziroyan. Meskipun musuh tersebut terakhir kali bertarung dengan Ziroyan dan terluka oleh energi pedang Ziroyan, jika mereka bertarung kembali, Ziroyan berniat membunuhnya. Seorang prajurit memberikan surat yang datang dari kota kekaisaran kepada Ziroyan dan Jenderal Zhong. Surat tersebut dari Liu Yan dan Yang Ming yang berisi tentang Gedung Awan Darah dinasti Yan Agung dihancurkan oleh orang kuat misterius. Jenderal Zhong menanyakan kepada Ziroyan tentang isi surat tersebut.
Shiroyan menjawab, orang yang menulis surat ini adalah penjaga kekaisaran dan dia tidak akan pernah menipu masalah ini. Shiroyan khawatir akan ada tindakan dari markas Gedung Awan Darah. Jenderal Zhong kesal dan meremas surat tersebut. Shiroyan meminta dan menanyakan apa isi surat dari Jenderal Zhong. Kecanduan maskulinitas Qiutian, berdandan setiap hari, bersedia menemaninya. Qiutian, apakah kamu memiliki pesona yang luar biasa? Aku tidak melihatnya dari awal, ucap Shiroyan. Jenderal Zhong pun marah kepada Linger. Jika Jenderal Zhong kembali, dia akan memukul pantat Linger. Dan Jenderal Zhong memukul sebuah batu. Dia pun kaget dengan kekuatan tangannya. Seorang prajurit tua mengeluarkan sebuah aura dan menyuruh bawahannya untuk segera menyerang. Jenderal Zhong meminta Shiroyan untuk menghadapi orang tua tersebut, sedangkan dirinya akan menjaga kota. Nama dari prajurit tua tersebut adalah Jiazu. Shiroyan melompat dan menyerang Jiazu. Jiazu menangkis serangan dari Shiroyan dan memuntahkan darah. Shiroyan menjelaskan, kau tidak boleh keluar dari negara barbar. Tanpa restu dari Great Army of Protecting the Nation, kau tidak akan bisa menjadi lawanku. Jiazu mengeluarkan sebuah aura, dan aura tersebut merupakan formasi segel. Shiroyan bertanya, itu saja? Kau menggambar formasi segel sampai kau muntah darah? Itu benar, aku pribadi duduk bertanggung jawab atas formasi roh darah pembakaran. Permaisuri yang agung, jika kau ingin keluar dari masalah itu, akan memakan waktu 10 hari, jawab Jiazu. Apa gunanya menjebakku? Bahkan kamu tidak bisa menembus perbatasan utara, ucap Shiroyan. Jiazu menjelaskan kepada Shiroyan bahwa dirinya telah ditawar oleh kuil Aula Jiwa untuk menahan Shiroyan. Dan Jiazu menduga lelaki tua dari Istana Jiwa Hitam rawa racun telah tiba di wilayah Yan Agung. Shiroyan pun marah dan mengancam Jiazu jika kehidupan Yan Agung hancur, Shiroyan akan membantai negara barbar dan Jiazu. Di perbatasan, Jenderal Zhong sedang menghadapi bawahan Jiazu. Jenderal Zhong berniat akan membantu Shiroyan. Tapi, Shiroyan meminta Jenderal Zhong untuk tetap di perbatasan dan jangan sampai orang barbar menerobos masuk ke kota. Sedangkan Shiroyan sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari penyegel darah pembakaran. Di Gunung Qingyang, Qiutian sedang bersantai setelah makan begitu banyak. Linger dan bawahannya menyarankan Qiutian untuk jangan makan terlalu banyak. Sedangkan Wang Cai memberi peringatan bahwa tubuh Qiutian terlalu kuat dan harus terus makan untuk mengisi energi. Qiutian berpikir untungnya Shiroyan yang membesarkannya, kalau tidak Qiutian bisa saja makan kotoran. Qiutian menanyakan kepada Linger, mengapa ada seorang yang hilang, di mana Liu Yan? Linger menjawab, Linger menyuruh Liu Yan untuk pergi ke kota Qingyang untuk membawa kembali anggur Qingyang agar Qiutian dapat mencicipinya. Qiutian berniat untuk pergi ke kota Qingyang untuk mencoba apakah makanan di kota Qingyang enak. Linger memberitahu kepada Qiutian bagaimana jika kita pergi ke kota dan Liu Yan baru saja kembali dan saling bersilangan. Qiutian memberi saran untuk menyuruh semua bawahan Linger untuk menunggu di sini. Apabila sekitar 1 jam mereka melihat kita dan Liu Yan belum kembali, mereka bisa kembali ke istana dan membawa barang-barang. Dan bawahan Linger menolak dengan saran Qiutian karena tugasnya adalah untuk menjaga keselamatan Qiutian. Qiutian pun menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang keselamatan Qiutian, karena Qiutian didampingi oleh Linger dan Qiutian menyuruh bawahan Linger untuk menganggapnya seperti libur setengah hari. Qiutian dan Linger pun pergi. Di kota Qingyang, Liu Yan terpental dan memuntahkan darah yang disebabkan serangan dari 2 orang misterius. Dan Liu Yan pun mengetahui bahwa mereka berdua merupakan orang dari Aula Jiwa yang bernama Qiang Yunbai, bisa juga disebut rawa racun Qiang Yunbai, dan murid tercintanya Gu Hongmao yang memakai pedang jantung. Qiang Yunbai menyuruh muridnya untuk segera membunuh Liu Yan.
Gu Hongmao pun menuruti apa kata gurunya dan mengeluarkan pedangnya. Gu Hongmao melancarkan serangannya dan Liu Yan menangkisnya. Dan setelah pedang berhasil ditangkis, Gu Hongmao menendang Liu Yan hingga terpental dan memuntahkan darah. "Mengapa kau tidak berteriak?" ucap Gu Hongmao. Gu Hongmao menginjak bahu dan mau menusuk Liu Yan. Liu Yan pun pasrah dan senang karena tidak mempermalukan tunangannya. Qiutan menjentikan jarinya dan menyerang Gu Hongmao dan membuat Gu Hongmao terpental. Liu Yan yang sudah bersiap untuk mati pun kaget dengan kehadiran Qiutan. Qiutan menyuruh Linger untuk memotong Gu Hongmao. Linger pun langsung menyerang Gu Hongmao. "Bagaimana aku berpikir bahwa itu adalah pangeran yang memblokir serangan untukku tadi? Itu jelas Linger yang memblokirnya," ucap pikiran Liu Yan. "Mengapa kau hampir mati ketika aku memintamu untuk membawakan anggur?" tanya Qiutan. Qiutan memegang mulut Liu Yan dan meminta Wang Cai untuk memberikan pil yang Wang Cai ambil dari gedung awan darah dan meminta Liu Yan untuk meminumnya. Liu Yan pun malu. Liu Yan meminta Qiutan dan Linger untuk segera pergi karena ada Qiang Yunbai yang berada di tingkat 7 Awakening. Qiutan menanyakan kepada Wang Cai apakah lelaki tua itu kuat. Wang Cai menjawab, ranah target sebenarnya adalah puncak ke-8 dari ranah Awakening. Atribut auranya adalah campuran air dan racun, dan bagus dalam keterampilan racun. Qiutan berpikir, mengapa? Dalam persepsiku, mau itu Linger, Liu Yan, atau Pak Tua itu, kekuatan mereka hampir sama. Wang Cai mengatakan bahwa mereka hanyalah kehidupan miskin dan rapuh. Qiutan sedang memikirkan Linger di lapis 3 di ranah Breaking Space. Pasti tidak akan bisa menang. Jadi apa yang harus dilakukan? Qiutan bisa saja membunuh Qiang Yunbai, tetapi Liu Yan berada di samping Qiutan. Liu Yan merupakan veteran yang mematuhi perintah permaisuri. Jika dia tahu kekuatan Qiutan, mungkin Liu Yan akan memberitahu Ziroyan. Dan yang dikhawatirkan Qiutan adalah saat Liu Yan memberitahu Ziroyan tentang kekuatannya dan menyuruh Qiutan untuk membantunya. Jika Qiutan tidak membantu Ziroyan, apakah uang saku Qiutan masih tetap ada? Liu Yan mengatakan, "Pangeran, jangan takut. Aku akan membiarkanmu pergi dengan sekuat tenaga. Aku baru saja memberimu pil untuk menyembuhkan lukamu. Mengapa kau buru-buru untuk mati?" jawab Qiutan. Lengan Liu Yan hampir sembuh karena obat yang diberikan Qiutan. Liu Yan pun menduga bahwa pil yang Qiutan berikan kepadanya merupakan pil yang dikasih oleh Ziroyan, dan Qiutan memberikannya kepada Liu Yan. Liu Yan pun melihat Qiutan dengan tatapan yang berbeda dari yang dulu. Liu Yan mengatakan, "Jika pangeran dan Linger berubah pikiran untuk melarikan diri, aku bersedia untuk mengulur waktu supaya pangeran dan Linger bisa melarikan diri." Liu Yan mengambil pedang dan bersiap untuk membantu Linger. Liu Yan kaget dengan Linger yang menggunakan prototipe niat pedang. Qiutan menanyakan apa itu prototipe. Prototipe niat pedang sekali terbentuk mengembun menjadi niat pedang. Di hadapan praktis yang sama, orang yang memiliki prototipe memungkinkan menang dengan mudah karena teknik tersebut sangatlah langka, jawab Liu Yan. Gu Hongmao iri dengan bakat yang dimiliki Linger yang memiliki prototipe niat pedang pada usia di bawah Gu Hongmao. Dan karena Gu Hongmao tidak fokus, membuat teknik pedangnya menjadi kacau. Linger pun memanfaatkan peluang tersebut dan menebas Gu Hongmao dan mengenainya, yang membuat Gu Hongmao tersungkur di tanah. Di saat Linger akan membunuh Gu Hongmao, ada sesuatu yang memblokir serangan Linger dan berubah menjadi ular beracun dan mengejar Linger. Linger hampir terkena ular racun tersebut. Jika Linger telat bereaksi, Linger bisa saja terkena racun yang sangat mematikan. Serangan yang berhasil memblokir serangan Linger merupakan serangan dari Qiang Yunbai. Qiang Yunbai memberi teguran kepada Gu Hongmao bahwa ada orang yang lebih kuat di luar sana. Gu Hongmao pun mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya. Qiang Yunbai kesal kepada Linger yang berani menggerakkan pedangnya di hadapannya. Qiang Yunbai mengatakan, "Qiutan,
Pangeran yang agung. Meski dia adalah orang biasa yang tidak berguna, dia menang dengan menjadi tampan. Linger senang dengan ucapan dari Qiang Yunbai yang bisa saja membuat Qiuetian mengambil tindakan. Dan ternyata Qiuetian hanya biasa saja. Qiuetian bersikap seperti orang yang ketakutan dan memohon untuk mengampuni hidupnya dengan menukar rahasia dari permaisuri. Liu Yan pun terlihat emosi dengan ucapan Qiuetian. Linger mengetahui bahwa Qiuetian memiliki sebuah rencana dan Linger berusaha untuk menahan Liu Yan. Liu Yan pun bingung dengan sikap Linger. Qiang Yunbai tertarik dengan rahasia permaisuri, dan jika rahasia ini berguna, maka Qiang Yunbai akan mengampuni hidup Qiuetian. Qiuetian meminta Qiang Yunbai untuk membiarkan Linger dan Liu Yan untuk pergi terlebih dahulu. Liu Yan menganggap perkataan Qiuetian dengan serius dan meminta Qiuetian memberikan rahasia permaisuri kepada Liu Yan agar Liu Yan bisa tetap di sini dan membiarkan Qiuetian dan Linger pergi. Qiuetian pun marah dengan Liu Yan yang merusak rencananya. Qiang Yunbai mengatakan, "Apa yang kau katakan di sini tidak termasuk hitungan. Kamu tidak punya pilihan, hanya ada satu pilihan di depanmu. Katakan semua yang kau ketahui. Jika isi dari apa yang kamu katakan membuat orang tua ini bahagia, tidak apa-apa menjaga nyawa anjingmu untuk melayaniku." Linger berpikir, kurasa Yunbai hidupnya akan berakhir, sedangkan Liu Yan kesal apa yang diucapkan Qiang Yunbai. Qiuetian pun ketawa dan mengatakan, "Kau benar-benar, aku tidak bisa berkata-kata." Qiuetian pun berubah menjadi serius dan mengeluarkan sedikit kekuatannya yang membuat Qiang Yunbai kaget, dan saat Qiuetian mengeluarkan sedikit auranya, membuat dua gunung terbelah dengan tidak sengaja. Qiang Yunbai jatuh karena ketakutan, dan Qiuetian bertanya, "Kenapa kalian tidak pernah mau mendengarkan aku bicara dengan baik? Aku benar-benar tidak ingin mengekspor kekuatanku. Itu hanya upaya sederhana untuk mengusir Liu Yan." Qiuetian menampar kepala Qiang Yunbai. Aku, ini semua salah paham senior," jawab Yunbai. Qiuetian pun terus memukul kepala Yunbai sampai Yunbai meminta maaf kepada Qiuetian. Linger dan Liu Yan pun terdiam. Qiuetian meminta Yunbai untuk bicara lebih keras. Di saat Yunbai bicara keras, Qiuetian menampar Yunbai lagi. Liu Yan bertanya, "Linger, apa yang terjadi di sini? Aku takut ini bukan mimpi." Linger menjawab, "Seperti yang kau lihat, Tuan Pangeran terlalu kuat. Jadi kau tidak boleh memberitahu Yang Mulia kekuatan Pangeran yang sebenarnya. Jika tidak, kau tidak tahu berterima kasih." Liu Yan pun mengerti kenapa sikap Linger berubah drastis dan menuruti kata-kata Qiuetian. Liu Yan pun menanyakan, "Apa gedung awan darah?" Linger menjawab, "Benar. Orang kuat misterius yang menghancurkan gedung awan darah itu Pangeran." Liu Yan melihat Yunbai sedang menerapkan mantra dan menyuruh Qiuetian mundur. Dan Qiuetian terlambat mundur dan terjebak di rawa racun. Yunbai pun senang Qiuetian masuk ke jebakannya. Yunbai mengatakan, "Kulitmu akan mulai bernanah, dagingmu akan berkarat, dan tulangmu akan menjadi rapuh seperti arang dan hancur saat dicubit. Semakin kau berjuang, semakin dalam kau tenggelam, dan semakin cepat racun akan menyebar ke tubuhmu." Yunbai menjelaskan betapa kuatnya racun miliknya, bahkan Rana Sain pun tidak bisa bertahan. Liu Yan pun khawatir dan menyuruh Linger untuk menyelamatkan Qiuetian. Linger menyuruh Liu Yan untuk tetap tenang dan jangan membuat masalah lagi bagi Qiuetian. Liu Yan tetap tidak bisa tenang karena itu adalah racun nether, racun yang sangat mematikan. Linger menjawab, "Tidak, kamu meremehkan pangeran. Dia bukan kuat, tapi luar biasa kuat." Liu Yan pun bengong dan pasrah. Liu Yan, Yunbai, dan Hang Mao kaget dengan apa yang mereka lihat. Qiuetian keluar dari rawa racun dengan keadaan baik-baik saja, tanpa ada kerusakan pada tubuhnya. Liu Yan pun hanya bisa bengong dengan apa yang dilihat tadi. Qiuetian menanyakan apakah benar rawa racun itu benar-benar kuat, dan melihat Hang Mao. Qiuetian mendekati Hang Mao dan mengangkatnya. Hang Mao mengeluarkan sebuah pisau dan menyerang Qiuetian, tapi gagal. Pisau tersebut hancur berkeping-keping, dan Qiuetian melemparkan Hang Mao ke rawa racun, dan Hang Mao lenyap seketika. Qiuetian pun penasaran dengan racun tersebut, dan memakainya di wajahnya, seakan-akan itu masker wajah.
Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.